Halo, selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah share dan komentar. Dan juga yang belum join, silahkan join saja karena kita juga tidak sifatnya tidak memaksa. Kita sudah memberi informasi bahwa semuanya ada di white paper. Teman-teman untuk membaca white papernya bisa diklik itu link di deskripsi ya. Di itu ada invite. Nah, itu di sana ada white paper. Teman-teman bisa baca dulu, pelajari dulu. Kalau misalkan sudah mantap, sudah oke, silahkan bergabung karena waktunya tinggal 53 hari lagi ya. Manfaatkan dengan sebaik mungkin supaya tidak menyesal gitu ya. Di sini kita cuma mau ini aja, buka-buka websitenya Kordau, twitternya Kordau ya, bukan website, ini twitternya Kordau, ini yang resmi ya. Selain ini itu enggak resmi, jadi hanya ini. Silakan yang mau buka-buka, yang punya Twitter silakan dibuka karena di sini beliau sering mengirim ya. Kita baca dulu yang ini, yang 1 hari yang lalu dia posting seperti ini ya teman-teman. Kami sangat senang dengan pembuatan tim EVM aplikasi Web3 di core blockchain. Bergabunglah dengan saluran perselisihan kami, entrepreneur, tautan ke dokumen pengembang. Nah, jadi ini ya. Jadi core ini berdiri di blockchainnya sendiri, dia tidak berdiri di blockchainnya yang lain, dan dia support EVM. Nah, apa itu EVM ya, banyak informasi di Google ya, kita cuma kasih informasi aja. Silahkan yang ingin belajar sangat-sangat terbuka ya, sekarang sudah bisa belajar dimanapun, bisa belajar. Ini postingan 7 Oktober ya, ini postingan 7 Oktober, kita buka. Semuanya bahasa Inggris loh, sayangnya saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi ya tak translate aja lah itu kan. Ini mengapa bukti kerja, itu ada linknya ya, ada linknya, itu klik aja kalau mau baca. Dalam postingan menengah ini Kordau menjelaskan mengapa Bitcoin POW dimasukkan ke dalam konsensus Satoshi Plus dan mengapa desentralisasi adalah inti dari protokol kami. Nah, jadi di sini si Kordau ini atau blockchain core ini dia memanfaatkan hashnya Bitcoin untuk mengamankan aset kriptonya di blockchain core itu ya teman-teman. Jadi dia memanfaatkan POW-nya Bitcoin, nah, dimasukkan ke dalam konsensus Satoshi Plus gitu ya, supaya aset core-nya kita aman gitu ya, nggak bisa dibobol hacker karena dia menggunakan algoritma apa itu ya, SHA-256. Nah, itulah, pelajari aja tentang Bitcoin kalau misalkan meragukan kata-kata saya ya. Ya, saya pelupa soalnya. Ini postingan 3 Oktober ya, kita baca aja. Ini bahasa Inggris ya, mohon maaf saya translate aja, yang pinter bahasa Inggris langsung baca aja bahasa Inggrisnya ya. Kalau saya ini cuma bahasa Indonesia. Ekosistem multi rantai bertenaga Bitcoin bukan hanya lamunan yang naif. Itu sedang dibuat sekarang. Satoshi plus konsensus yang dibangun berdasarkan konsensus asli Satoshi akan memungkinkan kemampuan dan kasus penggunaan baru untuk Bitcoin selain sebagai penyimpan nilai. Wow, mantap ini ya, sangat mantap. Jadi ya harapan saya teman-teman bisa memahami lah dari sini ya, dari perkataan Kordau tim ini ya, tim Kordau ini. Jadi bisa dibaca-baca lagi di Twitternya. Ini ada lagi postingan 1 Oktober ya, kita baca lagi. The nature of public blockchain is on the central. Aduh, langsung aja lah translate. Sifat blockchain publik adalah buku besar yang terdesentralisasi untuk mengeksekusi kontrak pintar. Peran ini sangat vital sehingga perlu didesentralisasi sepenuhnya, super cepat dan sangat scalable.
Jadi blockchain publik itu semacam transaksi, catatan transaksi gitu ya, buku besar transaksi. Nah di situ orang-orang yang melakukan transaksi itu bisa terlihat di situ. Bahkan andaikan seorang presiden mempunyai aset core gitu kan, itu bisa dilihat kemana dana core ini ditransfer atau kemana aset-aset beliau itu ditaruh mana, itu semuanya tercatat di buku besar ya, tercatat di buku besar siapapun itu, karena ini sifatnya sangat-sangat terbuka ya, terdesentralisasi, catatannya nggak pernah hilang, nggak bakalan pernah hilang, dan super cepat, sangat scalable. Sangat scalable itu artinya transaksinya itu sangat banyak gitu, dalam dalam satu detik itu sudah bisa berapa transaksi gitu ya. Bayangkan ini dunia internasional loh, dunia internasional, bank saja mungkin hanya berapa gitu kan, dalam satu transaksi itu kadang-kadang sering gangguan kan gitu kan. Kalau di blockchain ya beda beda, ini teknologi baru guys, harus belajar kripto. Ini tanggal 27 September ya, ada lagi, klik aja, nggak usah dibaca bahasa Inggrisnya kelamaan. Nah ini ya, didukung oleh bahasa mesin yang tidak bias dan tidak dapat dipercaya, masyarakat berbasis blockchain yang memanfaatkan konsensus POW dapat meningkat hingga ketinggian yang hampir tak terbatas. Nah, seperti itu ya, jadi pahami sendirilah. Kalau misal nggak paham ya, ya harus istirahat, berarti sedang sedang ini, kepala kita berarti sedang capek gitu ya. Karena apa? Karena kalau baru tahu kripto itu, kalau belajar langsung sehari itu bisa pusing itu. Ini harus pelan-pelan, santai gitu, besok buka lagi, apa artinya gitu. Ini ada lagi ya, postingan 26 September, kita begini, dia nulis gini: dengan menjamin lebih banyak kepercayaan daripada hukum bahasa alami, kontrak pintar di blockchain akan menjadi hukum masa depan. Nah ini ya, jadi di CoreDAO ini, di blockchainnya Core ini support EVM, sehingga memungkinkan untuk adanya kontrak-kontrak pintar, adanya dApps, adanya aplikasi berbasis blockchain itu berdiri di rantainya core gitu ya. Ya begitulah. Nah, terus ini apa, tanggal 16 September ya. 16 September. Kita buka, waduh ini apa, salah klik guys. Nah, ini di sini. Panduan penggunaan net uji atau testnet ya. Langkah demi langkah sekarang tersedia di situs web resmi CoreDAO. Bergabunglah sekarang untuk membantu kami mempersiapkan peluncuran net utama atau peluncuran mainnet. Nah, jadi tutorial testnet pun sebenarnya ada di sini gitu loh, di doc di websitenya CoreDAO. Sebenarnya kalau rajin buka-buka di sana sudah lengkap semua loh di sini. Ini resmi loh, ini resmi dari timnya Core ya. Pokoknya selain ini yang mengatasnamakan itu enggak benar, itu bukan resmi. Terus kemudian ini ya, ETH Mart ada di sini dengan potensi pengorbanan pada desentralisasi. Kesenjangan antara Bitcoin dan Ethereum tidak pernah lebih lebar. Apa artinya ini bagi masa depan Web3? Inilah yang Corda pikirkan. Nah jadi gini ya, ceritanya itu Bitcoin ada kelemahan, dia nggak scalable, kemudian ETH juga ada kelemahan gitu kan ya. Kemudian CoreDAO ini berpikir, wow ini kita bisa membuat blockchain yang bisa menyelesaikan masalah itu gitu kan. Nah, itu ceritanya teman-teman. Ini ya yang sudah pernah kita bahas ya video sebelumnya. Ini CoreDAO bekerja sama, kita transit kemarin, belum kita transit soalnya. Oke ya. CoreDAO dengan bangga mengumumkan kemitraan kami dengan firma keamanan siber terkemuka di industri Halborn Security untuk audit kontrak L1 dan cerdas kami. Klik untuk melihat lebih banyak. Nah, di sini ya. Jadi mitra, dia bermitra dengan Halborn Security untuk mengetes, uji coba atau audit keamanan dari rantai core itu sendiri ya. Mantap sekali ini. Banyak yang bilang bahwa core itu scam, wah gitu kan, beberapa bulan yang lalu itu, nggak usah gabung gitu ya. Mereka yang nggak gabung ya nggak apa-apa, kita kita mah percaya aja ya,
Kalau saya mah percaya aja. Karena apa? Karena ya kita sudah mempelajari white papernya sangat-sangat bagus, detail. Tidak ada proyek yang memberikan white paper sedetail itu loh. Jujur saja, saya bukan memuji atau mencari pembenaran ya. Kalau memang teman-teman ingin pembuktian ya silahkan belajar juga. Apakah sama pendapat kita? Ya buktikan sendiri. Oke, ini ada lagi ya, tetap tentang less authority yang sudah pernah kita bahas kemarin. Begini, dengan senang hati mengumumkan Kordo bergabung dengan salah satu auditor paling berpengalaman di industri, otoritas terkecil untuk audit kontrak L1 dan Smart kami untuk mengantisipasi peluncuran jaringan utama. Klik untuk melihat lebih lanjutnya. Jadi ini sama dengan Halborn tadi ya, intinya dia mengaudit, mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti jaringan yang tidak aman gitu ya. Jadi ya harus diaudit, harus dites supaya benar-benar aman, supaya aset core itu tersimpan dengan baik di blockchainnya core gitu ya, seperti itu. Oke, ini ada lagi 6 September ya, kita buka lagi. Dengan satu siklus konsensus, Bitcoin Po dapat mendukung rantai publik terdesentralisasi tanpa batas, memperkuat infrastruktur untuk membangun kota digital yang sangat besar. Wow, mantap sekali memang. Ini cita-citanya Cordao ini memang tujuannya ingin menjadi ini ya, Web3. Jadi inti dari Web3. Jadi cita-citanya itu ya akan menjadi jaringan terbesar di Web3 sebagai kontrak-kontrak pintar yang ingin ini ya, ingin pasang dApps gitu kan, ingin berdiri di blockchainnya core itu sangat memungkinkan gitu. Seperti itu visi misinya ya. Kemudian ini ada lagi tanggal 4 September 2022. Perancang kode tidak boleh menjadi pemilik kontrak pintar. Mereka harus mematuhi prinsip tidak ada seorang pun di atas hukum dan merancang kontrak cerdas yang adil untuk semua orang. Ya gitu ya. Jadi tidak ada pelanggaran, tidak ada tujuan yang tidak baik. Jadinya harus smart kontraknya pun harus ini ya, harus benar-benar ini benar lah intinya. Oke, di sini tanggal 25 Agustus ya, ini sangat banyak sekali teman-teman, bisa baca sendiri ya, kita cuma kasih informasi aja ini sifatnya ya. Ini ada lagi tanggal 25 ya, dunia ini terstruktur di bawah hukum dan aturan, dibuat izin untuk masuk sebagai pembuat hukum. Pada blockchain apapun yang dibangun di atas konsensus atau siklus entry tidak akan memiliki izin. Setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk mengajukan standar baru gitu ya. Jadi intinya ya harus adil. Jadi bedanya begini, contohnya kalau misal di bank itu kan ya ada pihak bank gitu kan, kalau misal bank itu tidak setuju, misal saya mau transfer ke sana terus bank nggak setuju ya, itu kan udah ada pihak ketiga kan, ada bank, ada pemerintah gitu kan. Nah kalau di blockchain ini ya semua tidak ada izin, semua bisa memiliki, semua berjalan di sistemnya sesuai sistemnya yang sudah di setting gitu ya, di berjalan di core, berjalan di blockchain gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini kalau mau kita baca ini banyak sekali loh, ini informasinya banyak banget dari sebelum-sebelumnya, ini banyak sekali, teman-teman bisa baca aja sendiri ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk videonya ini. Semoga teman-teman selalu sehat. Yang sudah nambang core, semangat core, jangan lupa terima core-nya setiap hari itu 2 kali ya minimal, supaya tidak ketinggalan, supaya tidak menyesal nanti. Percuma nanti kalau sudah daftar ternyata terus nggak terima core ya, nanti malah nyesalnya nambah nyesek gitu. Kalau misal belum gabung mungkin nyesalnya ya nggak terlalu nyesek gitu ya. Kalau udah gabung terus nggak dapet koin ya nanti tambah nyesek lah, kalau misal ternyata harganya sangat bagus gitu kan. Wah ya begitulah. Terima kasih semuanya yang sudah komentar juga, terima kasih, semoga sehat selalu. Ikuti terus channel ini ya, silahkan kita berbagi bersama, belajar bersama. Jika ada salah silahkan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.